Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena besar cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan Dia senantiasa berada bersama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian, sejak Dia di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Dia di hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mentabiskan ibadah kita. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 10 sampai ayat 11. Mazmur 97 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai kamu yang mengasihi Yahweh,
bencilah kejahatan. Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dia melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Cahaya dipancarkan kepada orang benar dan sukacita bagi yang lurus hatinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan ini, biarlah kita boleh semakin menata kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, dengan cara bagaimana membenci kejahatan. Semakin cinta kepada Tuhan. Menumbuhkan cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Tuhan memelihara jiwa orang-orang yang membenci kejahatan, yang mencari kebenaran. Dan dia melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Mari kita kembali akan memuji Tuhan dari Mazmur 97. Sebagai bacaan kita, Mazmur 97, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita membaca Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bermazmur adalah bagian dari puji-pujian kita, puji-pujian jemaat yang kita naikkan. Karena kitab Mazmur adalah kitab puisi. Kitab puisi artinya isi dari kitab Mazmur itu semuanya adalah lagu, adalah nyanyian. Itulah cerminan isi hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Para pemazmur kita kenal antara lain, yang paling terkenal tentu adalah Raja Daud, kemudian juga ada Salomo, kemudian ada pemimpin biduan, yaitu worship leader ya di bait suci, yaitu Asaf. Mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk memimpin puji-pujian di dalam ibadah. Dan firman Tuhan mewariskan kepada kita kitab Mazmur ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu menjadikan puji-pujian sebagai bagian dalam hidup kita. Dan juga sebagai doa. Ketika kita tidak bisa berdoa, ketika kata-kata doa itu seperti kurang lancar begitu ya kita ucapkan. Seperti agak tersendat. Keluar dari lidah bibir kita. Mungkin karena pergumulan. Mungkin karena kita sedang ada di dalam kesedihan. Mazmur ini adalah menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Dengan kata-kata dalam kitab Mazmur ini, kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dengan kata-kata di dalam Mazmur ini, bukan hanya kita dapat menaikkan doa kepada Tuhan, tetapi juga ketika kita menaikkan doa dengan kata-kata dari kitab Mazmur, kata-kata itu kemudian juga menguatkan kita kembali. Jadi saudara, ketika kita mau memulai kehidupan doa kita juga bisa menggunakan Mazmur ini, kitab Mazmur ini. Ketika kita mau memuji Tuhan, kita bisa menggunakan Mazmur ini, kitab Mazmur ini. Jadikan Mazmur ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita.
bagian dalam puji-pujian kita. Ya, boleh di-share Mazmur 97 untuk bisa kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 97 ayat 1 sampai 7, Korazon akan memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 97 ayat 1 sampai 7. Yahwe memerintah, biarlah bumi bersukacita. Biarlah pulau-pulau bergembira. Awan dan kegelapan mengelilinginya. Kebenaran dan keadilan adalah kediaman tahtanya. Nyala api menjalar di hadapannya dan membakar hangus semua musuh yang ada di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi menyaksikan dan gemetar. Gunung-gunung meleleh seperti lilin di dalam hadirat Yahwe, dalam hadirat Tuhan atas seluruh bumi. Langit menyatakan kebenarannya, dan semua manusia menyaksikan kemuliaannya. Biarlah semua yang menyembah patung menjadi malu, yang memegahkan diri dengan berhala-berhala. Sujudlah menyembah kepadanya, hai segala ilah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan untuk mempersiapkan diri. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mohon kepada Roh Kudus untuk menerangi hati kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang lebih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai mengemuh, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasalnya yang ke-8. Yosua pasal yang ke-8. Perenungan kita adalah Yosua pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Tetapi pada pagi hari ini kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yahwe berfirman kepada Yosua, janganlah takut maupun gentar,
Bawalah bersamamu seluruh prajurit dan bangkitlah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku telah menyerahkan Raja Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya ke dalam tanganmu. Engkau harus berbuat kepada Ai dan rajanya seperti yang telah engkau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang jarahannya dan ternaknya yang boleh kau ambil untuk dirimu. Siapkanlah dirimu untuk suatu penyerangan terhadap kota itu dari belakang. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh pasukan perangnya untuk pergi ke Ai. Dan Yosua memilih 30.000 orang prajurit yang gagah perkasa, lalu mengirim mereka pergi pada malam hari. Dan ia memberi perintah kepada mereka dengan mengatakan, ketahuilah kamu akan melakukan suatu penyerangan terhadap kota itu pada bagian belakang dari kota itu. Janganlah kamu pergi terlalu jauh dari kota itu, bersiaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama denganku akan mendekati kota itu. Ayat 5. Sebab akan terjadi apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Dan mereka akan keluar menyusul kami hingga kami telah menarik mereka keluar dari kota itu. Karena mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Pada saat kami melarikan diri dari mereka, maka kamu harus bangkit dari tempat penghadangan itu dan kamu harus merebut kota itu. Yahwe Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Beginilah harus terjadi ketika kamu merebut kota itu. Haruslah kamu membakarnya dengan api. Kamu harus melakukan hal itu sesuai dengan firman Yahwe. Demikianlah aku telah memerintahkannya kepadamu. Lalu Yosua mengutus mereka pergi, dan mereka pergi ke tempat penyergapan, lalu tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Dan malam itu Yosua tinggal di tengah-tengah rakyat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Sekarang kami akan merenungkannya, kiranya Roh Kudus memimpin, menolong kami memberikan pengertian untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami, dan memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kita, perenungan kita, dari kitab Yosua, dan kita telah tiba pada Yosua pasalnya yang ke-8 pada hari ini. Perenungan kita dari Yosua 8 ayat 1 sampai dengan ayat 29 yang saya beri tema adalah kunci kemenangan. Di dalam pasal 7, kita telah melihat bagaimana Yosua dan orang Israel ketika menyerang Ai, mereka dikalahkan dengan sangat luar biasa. Dan kita belajar bersama-sama bahwa penyebab utama kekalahan mereka adalah ketidaktaatan dan dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak menaati Tuhan, kita belajar bahwa hidup kita itu pasti akan kacau. Pasti akan kacau. Kita akan mengalami masalah demi masalah dan tidak pernah bisa menyelesaikannya.
Jadi kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu dipandang serius oleh Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam Yosua pasal yang ke-8 dan di dalam perikop ayat 1 sampai 29 kita akan mempelajari beberapa kunci bagi hidup yang berkemenangan. Dalam pasal 8 ini Yosua dan Israel kembali menyerang Ai, dan berbeda dari Yosua pasal yang ke-7, di pasal 8 ini Yosua dan orang Israel mengalami kemenangan. Jika kita merindukan kehidupan kekristenan, kehidupan rohani, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita mengalami kemenangan. Kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ada 3 kunci kemenangan. Yang pertama di ayat 1 adalah jangan takut dan tawar hati. Yosua 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Yosua, janganlah takut ataupun gentar. Bawalah bersamamu seluruh prajurit dan bangkitlah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku telah menyerahkan Raja Ai dan rakyatnya dan kotanya, juga negerinya ke dalam tangan. Setelah melalui pasal yang ke-7, peristiwa di pasal 7, penyerangan pertama kepada Ai dan mereka mengalami kekalahan yang begitu menggentarkan, mengguncangkan mereka pada waktu itu. Sehingga dikatakan, kalau Bapak Ibu masih ingat di pasal yang ke-7 itu, hati mereka itu sampai meleleh seperti air karena saking dikuasai oleh ketakutan. Ketika akan menyerang Ai untuk kedua kali, Tuhan pertama-tama berkata kepada Yosua, jangan takut maupun gentar. Karena bisa saja ketakutan dan kegentaran dari pasal 7, kekalahan pertama terhadap Ai ini, itu masih mewarnai, masih menguasai hati mereka. Kalau mereka takut, masih dikuasai oleh takut dan gentar, mereka tidak akan bisa maju untuk berperang. Aduh, bagaimana kalau kita dibantai lagi seperti kemarin? Bagaimana kalau kita dikalahkan lagi seperti kemarin? Kalau perasaan itu masih menguasai mereka, mereka tidak akan bisa maju berperang. Jadi kunci pertama untuk hidup yang berkemenangan adalah jangan takut dan khawatir. Jangan takut dan tawar hati. Tuhan melihat bahwa jangan takut dan tawar hati ini adalah sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh Yosua dan Israel pada waktu itu. Dan kita pada masa sekarang ini dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melanjutkan hidup kita, menjalani kehidupan kita, jika kita dikuasai takut dan tawar hati, kecewa dan pesimis, tidak bisa menatap masa depan. Maka langsung pada ayat yang pertama Tuhan berurusan dengan hal itu. Tuhan langsung memberikan kekuatan kepada Yosua. Jangan takut dan gentar. Perihal takut, stres, cemas, gentar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Roh ketakutan itu tidak datang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Di dalam bahasa Inggrisnya itu pengendalian diri itu dikatakan a sound of mind. A sound of mind. Jadi pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang. Bahasa Indonesia memakai
pengendalian diri. Karena apa? Pikiran yang tenang itu pikiran yang terkendali. Ya. Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan pikiran yang tenang. A sound of mind, terkendali. Jadi walaupun ribut dunia, ribut masalah, tapi pikiran kita itu bisa tenang. Kita itu tetap bisa berkepala dingin. Itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita itu mengalami serangan kepanikan, serangan kecemasan, ya, dikuasai oleh roh ketakutan, terus-menerus stres, tidak bisa tidak stres, tidak bisa tidak cemas, anxious, ya, itu bukan dari Tuhan. Dan kalau kita belajar dari Kejadian 3 ayat 10, di situ kita bisa melihat bahwa dosa adalah pintu masuk roh takut. Dalam Kejadian 3 kita membaca mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan. Sebelumnya mereka itu hidup tenang, damai dengan Tuhan. Tapi setelah mereka melawan Tuhan, jatuh ke dalam dosa, mereka takut melihat Tuhan. Kejadian 3 ayat 10. Dan dia menjawab, Adam menjawab, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut. Dosa adalah pintu masuk roh takut. Manusia jadi takut bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Tuhan berkata, Adam, kau ada di mana? Lalu dia bilang, aku mendengar suaramu di taman. Lalu aku merasa takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Jadi saudara, kalau hidup kita dikuasai oleh roh ketakutan, stres, cemas, kita harus mencari pintu masuknya itu apa. Dosa apa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Roh takut adalah roh jahat yang mencuri damai sejahtera dan sukacita. Yohanes 10 ayat 10. Orang yang dikuasai oleh takut, stres, dan cemas, dia tidak mempunyai damai sejahtera. Dia tidak mempunyai sukacita. Yosua dan Israel setelah mengalami kekalahan dalam pasal 7, mereka dikuasai oleh ketakutan. Pesimis. Aduh, ini bagaimana? Bisa enggak? Maka Tuhan katakan, jangan takut dan gentar. Kenapa? Karena kalau saudara ingat, permasalahan dosa di Yosua pasal 7 itu kan diakhiri dengan sudah diselesaikan. Ya kan? Sudah selesai. Ketika akan dihukum, lalu kita baca di dalam pasal yang ke-7 dikatakan, maka surutlah murka Elohim. Jadi sudah dibayar dosa itu. Dosa kita sudah dibayar. Sudah ditebus oleh Kristus. Maka surutlah murka Elohim terhadap saudara dan saya. Maka orang-orang tebusan Tuhan adalah orang-orang yang tidak dikuasai oleh takut, stres, dan cemas. Karena orang-orang tebusan Tuhan adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Sehingga ada damai sejahtera dan sukacita. Seperti pujian kita yang pertama tadi kan. Sejak dia di hatiku, ada damai sejahtera di dalam hidupku. Kalau ada dosa dalam hatiku, maka tidak akan ada damai sejahtera. Yang ada adalah takut, stres, dan cemas. Tapi kalau Kristus ada dalam hati kita, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Mari kita sedikit kembali
mengingat pelajaran biblical healing kita, ya. Bagaimana roh takut itu merusak tubuh kita. Badan kita ini diatur oleh begitu banyak hormon, ya. Ada hormon tidur yang bertugas untuk supaya kita tidur. Ada hormon reproduksi untuk manusia itu bisa bereproduksi, menghasilkan keturunan. Ada hormon senang, ya, antara lain namanya dopamin, serotonin. Ada hormon stres namanya kortisol. Ya. Hormon stres ini Tuhan kasih dalam tubuh kita sebagai bagian dari perlindungan, sistem perlindungan kita. Ketika misalnya kita melihat ular misalnya begitu kan, hormon stresnya itu langsung dihasilkan supaya apa? Kita lari dari ular itu, menyelamatkan diri. Tapi kalau misalnya kita pawang ular misalnya begitu kan, begitu lihat ular, hormon stresnya dikeluarkan juga. Supaya apa? Wah, kita hadapi, kita fight si ular ini. Nah, itu gunanya hormon stres. Tetapi kalau terjadi penurunan hormon senang dan peningkatan hormon stres yang terus-menerus di dalam tubuh kita, artinya kita tuh terus-menerus stres, terus-menerus cemas. Ya. Sehingga hormon senang itu tidak diproduksi. Nah, ini akibatnya terjadi gangguan metabolisme dalam tubuh kita. Terjadi ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh kita sehingga terjadi apa? Peradangan, asam lambung naik, gitu ya kan? Coba kalau saudara lagi stres, langsung sakit mah, ya kan? Nah, kalau stres terus-menerus, cemas terus-menerus, akhirnya terjadi penyakit-penyakit autoimun di dalam tubuh kita. Penyakit autoimun itu artinya penyakit di mana badan kita itu menyerang diri kita sendiri. Dia gagal mengenali musuh. Jadi dia serang diri sendiri. Ya. Jadi itu terjadi di dalam tubuh kita, berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, ini satu screenshot yang saya ambil dari satu laman di Facebook. Saudara bisa lihat, ini sebenarnya satu video ya, tentang bagaimana stres kronis itu berdampak negatif kepada sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Saudara, saya cantumkan di situ halamannya. Saudara bisa ke situ atau saudara bisa masuk ke Facebook saya untuk lihat videonya. Di situ dijelaskan apa yang terjadi kalau kita terus-menerus stres, terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu dilemahkan sehingga kita menjadi rentan terhadap berbagai penyakit infeksi. Ya. Sehingga timbullah segala macam sakit penyakit di dalam tubuh kita. Ini dunia medis mengajarkan demikian. Ya, Tuhan itu menciptakan tubuh kita. Jadi Tuhan tahu takut, stres, cemas, khawatir itu tidak baik untuk kita. Ya, Tuhan tidak mendesain kita untuk kita terus-menerus stres. Ya. Nah, sekali lagi ini bagan yang saudara mungkin masih ingat. Ya, saudara lihat. Inilah bagan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan kita. Susunan kita manusia ini. Yang di tengah saudara lihat itu spirit. Itulah roh kita. Roh manusia kita. Ya. Roh kita dari mana? Dari roh Tuhan. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga kita menjadi a living being. Makhluk yang hidup. Jadi kita tuh hidup karena apa? Dihidupkan oleh roh Tuhan. Itu spirit kita. Ya. Nah, saudara lihat ya. Kemudian di spirit inilah roh kita inilah yang berhubungan dengan God, dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah
roh. Kita berhubungan dengan Tuhan di dalam roh kita. Ya. Kemudian struktur yang kedua adalah soul, jiwa kita. Bagaimana kita bisa melihat jiwa kita? Itu melalui personality, kepribadian kita. Ya. Inilah soul kita itu, kepribadian kita. Kita lihatnya dari mana? Mind, dari pikiran. Ya. Dari emosi, perasaan kita. Dari will, kehendak kita. Ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu mencerminkan jiwa kita. Ya. Di sini kita berhubungan dengan sesama manusia di jiwa. Lalu ada body, tubuh kita ini ya. Nah, ini tubuh kita ini ada fungsi-fungsi, ada otak, ada 5 senses, 5 indera, ya, tangan, kaki, ya, anggota-anggota tubuh kita. Jadi, apa yang terjadi di dalam spirit, di dalam roh, itu akan mempengaruhi jiwa kita, kepribadian kita, ya, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau roh kita, ya, spirit kita ini terpisah dari Tuhan, dikuasai oleh roh cemas khawatir, bukan roh Tuhan yang ada di sini, maka pikiran perasaan kita juga akan menjadi cemas, kepikiran terus, overthinking gitu ya. Nah, sehingga kemudian berpengaruh kepada body, tubuh kita. Fungsi-fungsi badan kita ini menjadi terganggu. Ya, terjadi peradangan lah, pusing lah, sakit kepala, mah, diare. Ya. Karena apa? Dikuasai oleh takut, cemas, dan khawatir. Ini dari heartmath.com. Ya, katakan di sini 60-80% kunjungan utama ke dokter itu berkaitan dengan stres. Namun hanya 3% dari pasien yang menerima pertolongan untuk manajemen stres. Bagaimana stres mempengaruhi badan kita, ya? Sakit kepala, pusing, ya, gangguan konsentrasi, ADD, ya, anxiety, ya, kecemasan, irritability, sensi, gitu ya, gampang tersinggung, marah, gangguan panik, ya, apa, terus suka itu ngunyah-ngunyah gigi gitu ya, nah, gitu. Kalau tidur ngunyah-ngunyah gigi, ketegangan di rahang, ya, itu tanda orang stres, ya. Detak jantung meningkat, ya, darah tinggi, aritmia itu jantungnya, irama jantungnya ndak normal begitu ya, kacau gitu. Di bagian pencernaan, digestive disorder, gangguan pencernaan, ya, sakit perut, susah ke belakang, sembelit, ya, berat badan bertambah, obesitas, ya, ketegangan otot, ya, pokoknya sakit di sini, nyeri di sana, ya, seperti itu, ya. Jadi dia katakan di sini stres dapat mempengaruhi seluruh tubuh dan dapat menyebabkan banyak permasalahan lain. Jadi lihat ya, Tuhan itu sudah tahu bahwa stres, hidup dalam ketakutan, kecemasan itu tidak baik untuk kita. Sangat merusak. Jadi Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, jangan takut. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan, stres, cemas, dan khawatir. Tubuh kita tidak didesain Tuhan untuk itu. Dan sekali lagi, setelah kebangkitannya, Kristus melayani para murid yang ketakutan. Mereka ada di mana? Di dalam ruangan, tertutup, terkunci.
Kristus menampakkan diri kepada mereka, Lukas 24:36. Lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Yang dibutuhkan oleh para murid pada waktu itu. Untuk lepas dari ketakutan mereka adalah apa? Damai sejahtera. Itulah yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini, Tuhan mau menyapa saudara dan saya. Damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Yang kedua, Bapak Ibu, kunci kemenangan adalah strategi. Ayat 2 sampai dengan ayat 7. Di sini saya bacakan ayat 5 sampai 7. Dan aku dan semua orang yang bersama dengan aku akan mendekati kota itu. Dan akan terjadi apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Dan mereka akan keluar menyusul kami sampai kami telah menarik mereka keluar dari kota itu, karena mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Dan pada saat kami melarikan diri dari mereka, maka kamu harus bangkit dari tempat penghadangan itu dan akan menduduki kota itu. Dan Yahweh Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Jadi, mau maju perang, bikin strategi. Pasukan dibagi dua, satu dari depan kota, satu dari belakang. Ya, jadi yang depan menyerang. Lalu ini kan lihat, wah kita diserang, wah mereka kemarin kalah, ayo kita kalahkan mereka, gampang. Maka mereka keluar semua menyerang pasukan yang di depan, lalu pasukan Israel yang dari belakang menyerang masuk. Nah, seperti itu. Jadi ada strategi. Ya, Yosua pada waktu itu menyusun strategi perang, tentu dengan petunjuk dari Tuhan. Saudara, hidup itu kan begitu. Hidup itu perlu strategi, ya kan? Kita sadar atau tidak, hidup kita tuh perlu strategi. Misalnya, agar tubuh kita sehat, terhindar dari penyakit, strateginya apa? Kita harus memiliki gaya hidup sehat. Nggak bisa. Kita itu pengen sehat, nggak sakit-sakitan, tapi kita makannya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, gitu ya. Minum soda, minum yang manis-manis, nah, tidak suka olahraga, tidak bisa begitu. Ya, itu strategi yang salah untuk memiliki tubuh yang sehat. Ya, untuk memiliki tubuh yang sehat, strateginya gaya hidup harus sehat, harus bersih. Agar studi lancar misalnya, orang-orang muda, anak-anak ya, nilainya bagus, strateginya bagaimana? Harus fokus belajar. Jangan fokusnya di main. Baru belajar kalau dimarahin mama, dimarahin papa gitu kan. Belajar karena apa? Supaya nggak dimarahin mama gitu. Itu strategi yang salah gitu ya. Supaya studi lancar, nilai bagus, fokus belajar, atur waktu. Jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan tidur. Ya, semua ada waktunya, waktu belajar. Ya. Nah, itulah strateginya. Supaya keuangan kita aman. Ada strateginya. Jangan besar pasak dari tiang. Ya. Besar pasak dari tiang itu artinya pasak itu adalah semacam paku untuk memaku tenda ya supaya tenda itu bisa berdiri. Paling besar itu pasak itu sejengkal. Nah, tidak pernah pasak itu, yang namanya pasak itu tingginya itu atau besarnya itu seperti tiang listrik misalnya. Tidak pernah. Jadi ini ungkapan, mungkin orang muda kurang tahu ya. Jangan besar pasak dari tiang. Artinya apa? Jangan besar pengeluaran daripada pemasukan. Gaji misalnya 2 juta, tapi pengeluaran 10 juta. Nah, itu besar pasak daripada tiang. Akhirnya kita terlilit hutang, terlilit masalah. Ya, dompetnya tidak pernah aman. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, hutang di sini untuk bayar hutang di sana. Ya. Nah, ini salah strategi nih. Agar relasi baik dengan sesama, strateginya bagaimana? Terapkan ajaran Yesus. Itu hukum emas. Apa itu hukum emas? Tuhan Yesus katakan. Saudara bisa baca dalam Injil ya.
Apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kau ingin dikasihi, kasihi orang. Kau ingin dihormati, hormati orang. Kau ingin diampuni, ampuni orang. Itu adalah strategi untuk mempunyai relasi yang baik dengan sesama. Jangan orang udah salah, dia minta maaf, kita nggak mau maafin, nggak mau ngampuni. Ya nggak bisa, relasi baik itu tidak akan tercipta. Jadi saudara, disadari atau tidak, hidup kita itu perlu strategi. Nah, perihal strategi ini, saudara, strategi disusun karena ada visi di depan. Ya kan? Strategi disusun karena ada visi di depan. Visi di depan apa? Oh, saya punya tabungan, maka strateginya saya nabung. Nah, gitu. Saya punya duit buat beli barang yang saya suka. Strateginya gimana? Nabung. Ada visi di depan. Harus punya visi, makanya ada strategi. Orang yang hidupnya nggak ada strategi, ngeflow aja begitu ya. What will be, itu tidak punya visi di depan. Tidak memandang kepada masa depan. Nah, visi Yosua adalah apa? Keyakinan imannya akan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah menyerahkan air. Di ayat 1 Tuhan bilang kan, jangan takut dan tawar hati. Aku sudah menyerahkan. Aku sudah menyerahkan. Belum perang. Matanya Yosua dan Israel belum melihat kemenangan. Orang belum perang. Belum ngapa-ngapain, tapi Tuhan sudah janji. Aku telah menyerahkan, Tuhan bilang. Jadi Yosua itu melihatnya ke depan. Belum lihat sekarang, tapi dia lihat di depan. Maka dia bikin strategi. Jadi saudara, hidup kita ya, kita bisa punya visi ke depan. Kita bisa punya cita-cita. Kita bisa melihat masa depan kita apa. Kalau apa? Kita itu berpegang kepada janji Tuhan. Kita hidup itu dengan firman Tuhan. Tuhan, tak ku tahu hari esok, tapi ku tahu siapa yang pegang hari esok. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati saya, katakan ya dan amin. Maka saya berjalan ke sana, maka saya susun hidup saya sekarang sebaik-baiknya supaya saya menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya di depan. Jadi penting kita hidup itu dekat dengan Tuhan supaya kita bisa punya visi hidup masa depan kita itu seperti apa. Dan kita bisa menata hari-hari kita yang kita miliki sekarang. Menyusun strategi itu perlu hikmat. Perlu perencanaan, perlu pemikiran, perlu hikmat. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 5, kita bisa membaca di situ bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan bebas, dengan tidak mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kita mungkin bukan orang pandai menurut ukuran dunia. Kita tidak berpendidikan tinggi. Dan akan semakin banyak ke depannya generasi muda yang susah sekolah tinggi. Kalau kita lihat situasi negara kita sekarang ya. Tapi jangan berkecil hati. Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan, saya ini orang sederhana, saya orang biasa-biasa, sekolah juga nggak tinggi, nggak berpendidikan. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Berdoalah begini, Tuhan berikanlah saya hikmat. Saya ini orang sederhana, tapi berikanlah saya hikmat. Untuk saya bisa menata hidup saya dengan sebaik-baiknya menurut jalan Tuhan. Untuk saya bisa mengatur keuangan saya. Untuk saya bisa mengatur keluarga saya dengan sebaik-baiknya. Untuk saya bisa menata pekerjaan saya. Saya bisa bekerja dengan baik. Saya bisa dapat promosi. Saya bisa naik pangkat. Tuhan berikan saya hikmat. Firman Tuhan katakan, kalau kamu minta, Tuhan akan memberikan. Dan yang berikutnya adalah, saudara, kita harus punya kerendahan hati untuk dipimpin. Ya.
Kita harus punya kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan bilang, ini loh jalannya begini, begini, begini. Ikut. Yosua ketika Tuhan bilang, jangan takut dan gentar ya. Itu Ai saya sudah serahkan. Dia tidak bertele-tele. Dia langsung mengerjakan kalau saudara baca ya. Dia langsung mengerjakan. Langsung dia buang takut dan gentarnya. Dia nggak berargumen sama Tuhan. Tuhan, kita kan belum maju berperang. Bagaimana? Dari mana saya tahu Tuhan menyerahkan? Kan dia nggak ada ngomong begitu. Aduh, nanti kalau Tuhan marah lagi kayak di pasal 7 itu bagaimana? Dia tidak berargumen sama Tuhan, enggak. Tuhan bilang apa, dia ikut. Itulah orang yang punya kerendahan hati untuk dipimpin. Seorang pemimpin, itu dia punya kerendahan hati untuk dipimpin. Saudara dan saya, kita harus punya kerendahan hati untuk dipimpin. Dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh guru. Dipimpin oleh orang tua. Dinasihati, diarahkan. Ya. Orang yang sombong itu bukan orang yang kaya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak rendah hati, yang tidak mau dipimpin, tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur. Itu orang yang sombong. Dia tidak rendah hati. Saudara, kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk dipimpin, jalan kita itu tidak rata, jalan kita itu tidak lurus. Jalan kita akan semau-maunya dan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Tidak akan pernah kita lihat kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kita lihat bahwa masalah kita itu selesai. Tapi kalau kita mau dipimpin, mau diarahkan, mau ditegur, mau dinasihati, pasti keberhasilan itu, kemenangan itu akan menjadi milik kita. Ingat firman Tuhan ini dalam 1 Petrus 5, 6, 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Orang yang mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, kunci kemenangan. Kita bisa membaca dari ayat 8 dan 9. Kunci kemenangan yang ketiga adalah ketaatan kepada Tuhan. Ayat 8 dan ayat 2 dan ayat 8. Dan engkau harus berbuat kepada Ai dan rajanya seperti engkau telah melakukannya kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang jarahannya dan ternaknya kamu boleh mengambilnya untuk dirimu. Siapkanlah dirimu untuk suatu penyerangan terhadap kota dari belakang. Ini arahan Tuhan. Ayat 8. Dan haruslah demikian, apabila kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakar kota itu dengan api. Engkau harus melakukan hal itu sesuai dengan firman Yahweh. Demikianlah aku telah memerintahkannya kepadamu. Di ayat yang kedua, Tuhan memberikan pengarahan. Di ayat yang ke-8, Yosua meneruskan pengarahan Tuhan kepada umat, mengatakan kepada umat, engkau harus melakukan hal itu sesuai dengan firman Yahweh, sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita. Ketaatan kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Itu adalah janji firman Tuhan. Dan kita lihat di dalam pasal 8, kota Ai itu kemudian berhasil direbut oleh Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Perihal ketaatan, saudara, Yosua dan Israel belajar dengan cara yang pahit dalam pasal 7. Bahwa Tuhan menghendaki umatnya agar sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Dari pasal 7 kita belajar supaya kita benar-benar taat kepada Tuhan. Dengan takut dan gentar. Ya. Kalau Tuhan omong 1 kali ikut. Jangan Tuhan mesti omong 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai Tuhan sendiri jadi jengkel. Ada satu ayat firman Tuhan itu saya lupa di mana. Tuhan marah sekali kepada orang Israel. Tuhan bilang,
Ini bahasa saya ya. Aduh, kamu itu mau dipukul di sebelah mana lagi? Kamu itu mau dipukul di sebelah mana lagi supaya kamu itu bertobat? Ya. Jangan kita seperti itu, saudara. Ya. Belajar taat. Kita harus belajar. Masalah gereja itu bukan dengan pemerintah. Bukan, saudara. Masalah gereja itu bukan dengan para politisi. Bukan. Masalah gereja adalah apakah gereja, apakah anak Tuhan itu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Itu saja. Itu aja masalah kita. Kita tuh suka tawar-tawar gitu kan sama Tuhan. Jangan kita sampai mesti belajar dengan cara yang pahit bahwa Tuhan itu menghendaki supaya kita taat. Tuhan omong satu kali ikut. Ya, Tuhan omong satu kali ikut. Karena apa? Ketidaktaatan adalah dosa. Itu dari Kejadian pasal 3 saja kita sudah lihat itu kan. Ketidaktaatan adalah dosa. Itu adalah perlawanan dan permusuhan kepada Tuhan. Dan dosa mendatangkan kehancuran. Namun dalam pasal 8, Yosua dan Israel melihat bahwa upah ketaatan adalah kemenangan. Nah, saudara, bagaimana dengan ketaatan kita kepada Tuhan? Mari kita evaluasi. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan harus mengevaluasi diri juga di hadapan Tuhan. Ya. Saya menghimbau saudara untuk taat kepada Tuhan. Saya juga harus terlebih dahulu menghimbau kepada diri sendiri supaya semakin taat kepada Tuhan. Semakin taat kepada Tuhan. Perihal ketaatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes 14:26. Dan Roh Kudus juga memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi kita bisa lihat Roh Kudus menolong kita untuk menaati Tuhan. Dia ingatkan kita akan firman Tuhan. Artinya apa? Dia tolong kita supaya kita taat kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran. Dia kasih tahu, ini yang benar ini begini. Di situ dia menolong kita untuk menaati Tuhan. Kisah 1 ayat 8a, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, mungkin dalam hati kita kepengen taat sama Tuhan, tapi daging lemah, ya kan? Aduh, mau berdoa malam nih, aduh sudah mengantuk. Sudahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok. Tidur aja lah, capek. Akhirnya, kalaupun berdoanya malam, aminnya besok pagi. Pas bangun. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk kita bisa menaati Tuhan? Menaati Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita. Kuncinya adalah apa? Roh Kudus. Saya senang sekali kisah 1 ayat 8a ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di situ dalam bahasa Yunani adalah kata dunamos. Dunamos. Dalam bahasa Inggris kita dapat kata dinamit. Ya kan? Kalau dinamit itu dia meledak itu luar biasa. Seperti itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi saudara, kekristenan itu mengajarkan apa? Kita kuat itu bukan dengan kemampuan kita. Kita mau taat kepada Tuhan itu bukan dengan kemampuan kita. Kalau hanya kemampuan daging kita, tidak bisa. Kedagingan itu memusuhi roh Tuhan. Karena kedagingan itu dikuasai oleh dosa. Ya, daging kita ini dikuasai oleh dosa. Hidup orang Kristen itu. Ya, hidup orang Kristen menaati Tuhan itu. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Memberikan dia kekuatan, kuasa untuk menaati Tuhan. Jadi menaati Tuhan itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Luar biasa kan jadi anak Tuhan itu. Menaati Tuhan itu dengan kekuatan Tuhan sendiri. Tuhan yang memampukan kita. Makanya kekristenan itu bukan agama legalistik. Bukan agama aturan. Satu set aturan, satu set hukum yang harus kita jalani, taati.
Ya. Tapi itu adalah kekristenan, itu adalah agama perjanjian baru. Artinya agama yang kita menaati Tuhan, kita menjalankan hukum Tuhan, itu karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bukan kekuatan kemanusiaan kita. Jadi ini sebenarnya kunci ya. Siapakah orang Kristen itu? Siapakah orang Kristen itu? Untuk menjawab pertanyaan siapakah orang Kristen itu? Yang disebut orang Kristen itu bukan orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin kasih perpuluhan, rajin puasa, rajin saat teduh, ya, rajin berbuat baik. Orang Kristen itu, yang disebut Kristen itu lebih dari itu. Yang disebut orang Kristen itu adalah dia dari hatinya. Dari hatinya. Dia mengaku percaya akan karya penebusan Kristus. Dari hatinya dia senang mau ikut Tuhan. Dari hatinya dia bersuka cita ikut Tuhan. Dari hatinya itu dia cinta kepada Alkitab. Dari hatinya dia baca Alkitab. Dari hatinya dia kepingin untuk hidup menyenangkan Tuhan. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Tapi kalau kita disuruh baca Alkitab saat teduh aja, masih banyak alasan, ya kan? Kasih perpuluhan, banyak alasan. Tuhan kan tidak perlu uang. Kebutuhan saya banyak. Tuhan kan tidak perlu uang. Tuhan kan tahu hati saya. Bukan soal uangnya, saudara, soal hatinya. Kan banyak, ini banyak sekali. Sekarang ini banyak sekali orang mempermasalahkan perpuluhan itu. Memang Tuhan tidak perlu uang. Tapi Tuhan perlu hati. Tapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita kasih perpuluhan. Tidak usah pakai banyak tanya-tanya, pakai banyak pertentangan, segala macam. Wah, soalnya begini zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Aduh, saudara, kita cuma bikin susah diri sendiri. Harus kembali ke dalam hati. Hati kita mengasihi Tuhan, tidak? Kalau hati kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan juga itu karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau kita punya hati kasih sama Tuhan, aduh, saya mau baca Alkitab dulu. Saya mau baca Alkitab dulu. Saya mau berdoa dulu. Gak bisa saya nggak baca Alkitab. Gak bisa saya nggak berdoa. Gak bisa saya hidup nggak menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya cinta sama Tuhan. Itu orang Kristen, saudara. Itu orang Kristen. Kita kan baru merayakan memperingatan pencurahan Roh Kudus, ya. Itulah kunci kehidupan kekristenan kita, saudara. Kita bisa menaati Tuhan dengan sukacita. Kekuatannya itu dari mana? Dari Tuhan sendiri. Sakaria 4 ayat 6. Ingat firman Tuhan ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri bilang, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Kau mau jadi orang Kristen, bukan dengan kekuatan. Kau mau hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan. Kau mau melayani Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Tapi Tuhan bilang, dengan Rohku, firman Tuhan semesta. Kiranya Tuhan menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari sebagai penutup kita berdoa demikian. Bapa Surgawi, saya datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saya mengucap syukur atas karya Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang telah mengerjakan penebusan bagiku dan menganugerahkan kemenangannya bagiku. Saya menyerahkan diri ke dalam tangan kasih pemeliharaan Bapa atas hidup saya. Saya mohon Bapa menunjukkan kehendak Bapa bagi hidup saya, agar saya hidup menyenangkan hati Tuhan dan saya boleh terus mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak Pendeta bisa memimpin dengan doa dan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Baik, apakah ada yang secara khusus ingin didoakan? Saya ingin didoakan supaya skripsinya bisa berjalan lancar. Karena kan hampir selesai ya skripsi saya. Supaya pas maju ujian skripsinya ya bisa mempresentasikan skripsi dengan lancar nantinya. Nah, itu aja. Bisa ada yang lain? Mohon dukungan doa untuk mertuaku dalam pemulihannya. Ini sekarang sudah kembali ke rumah, tapi ini kesulitan jalan. Jadi sekarang ada terapi-terapi untuk dia jalan, sama apa kayak pikirannya itu udah kayak banyak sering nggak ingat. Inilah drop sekali gitu ininya, kondisi tubuh sama sarafnya. Ada lagi? Iya, berdoa untuk Pak Gabriel dan Ibu Metan yang tanggal 23 kemarin berulang tahun. Oke. Ya. Saya ingat karena tanggalnya sama, 23 Mei. Iya. Terima kasih. Baik, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, kembali mengingatkan kami tidak boleh membiarkan diri kami dikuasai roh takut, cuma khawatir, oleh karena itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak mengaruniakan roh takut, cuma khawatir ke dalam hati kami, karena itu kami harus menolaknya di dalam nama Yesus, sehingga roh iman, keyakinan penuh kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, kepada Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiran kami mulai saat ini sampai hari-hari yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sebesar apapun masalah yang kami hadapi, sesulit apapun, di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan pasti akan menolong, menyelesaikan masalah-masalah yang kami alami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Saat ini kami mau mendoakan untuk Shane di dalam penyelesaian skripsi dan juga nanti mempresentasikan skripsinya dalam sidang. Tuhan kiranya berikan kepadanya hikmat yang dari surga, hikmat dari roh Tuhan sendiri, sehingga dia sanggup dan dapat menyelesaikan skripsinya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, oleh karena anugerah. Berkati Shane juga pembimbingnya, berkati Tuhan, Engkau tolong supaya Shane dapat menyelesaikan studinya semester ini. Kami juga mau berdoa untuk Opa dari Ebi dalam kelemahan tubuh. Terima kasih dia sudah selesai dirawat di rumah sakit dan sudah kembali ke rumah, tapi masih harus mengikuti terapi-terapi yang berikutnya. Tuhan kiranya menolong Opa, Tuhan Engkau menjamah dia, dan kiranya saat ini roh Tuhan menguasai dia, memenuhi hati dan pikirannya dengan sukacita dari surga dan juga pengharapan dari Tuhan. Kau angkat semua kelemahan tubuhnya, Engkau pulihkan dia Tuhan, biarlah hari ini dia boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami mohon Tuhan mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga dia, dan roh Tuhan sendiri bekerja di dalam hati dan pikirannya untuk memenuhi hati dan pikirannya dengan sukacita.
Begitu juga kami mau bersukacita dengan Om Gibi dan juga Tante Metan yang baru berulang tahun beberapa hari yang lalu. Terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kedua hamba-Mu ini dan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan, yang mereka pegang. Tuhan buat bertambah-tambah, Tuhan buat semakin berhasil, dan mereka boleh mengalami terobosan-terobosan yang baru tahun ini, sehingga mereka boleh bersukacita oleh karena kebaikan. Kami menantikan kebaikan Tuhan di hari-hari yang ada di depan, di sepanjang minggu yang ada di depan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati semua kami. Begitu juga perjalanan Mama dan adik-adik ke Jakarta. Tuhan menyertai perjalanan mereka penuh dengan sukacita, tiba di Jakarta dengan selamat hari ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati studi anak-anak kami, cukupkan semua kebutuhan mereka, dan juga orang-orang tua kami pada masa tua mereka, biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan juga terus kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di dalam mensejahterakan masyarakat. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu, di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaanmu. Pujilah Khalik semesta.